Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, hari ini merupakan pertemuan pengganti yang kemarin karena ada libur ya. Jadi sekedar informasi juga, saya 2 minggu berikutnya itu saya akan cuti, tapi saya akan usahakan untuk memberikan video untuk adik-adik nanti agar tidak terlambat nanti pertemuannya dengan teman-teman yang lainnya ya. Jadi nanti selama saya cuti saya akan berikan video pembelajaran. Saya usahakan untuk menerangkan uh, cukup mudah-mudahan cukup jelas buat adik-adik. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, kita akan buka sesi diskusi di setelah tanggal 20 ya, setelah tanggal 20. Jadi saya ada cuti dari tanggal 14 sampai dari tanggal 7 sampai tanggal 20. Jadi adik-adik nanti akan belajar mandiri, tapi belajar mandirinya nanti akan saya usahakan ada video ya, ada video. Untuk absensi hari ini masih melalui Vclass ya, mulai melalui Vclass. Jadi silakan dicoba dulu Vclassnya, absensinya apakah sudah bisa atau belum. Ada pertanyaan dulu. Kemarin saya dapat pertanyaan dari siapa ya kemarin itu, saya lupa namanya kemarin itu, tapi menyampaikan bahwasannya kurang paham terkait dengan finite automata ya, dengan pelajaran kita pada dua pertemuan sebelumnya. Saya buka dulu materi, kita ulangi lagi saja materi tentang finite state automata. Jadi kalau adik-adik bisa runut ya, dirunutkan kembali bahwasannya teorema bahasa dan automata ini pasti kita bermain dengan grammar, bermain dengan alfabet, bermain dengan string, jumlah string, terus bermain dengan logika. Nah, salah satu dari bentuk dari TBO atau teorema bahasa dan automata ini adalah finite state automata yang termasuk dalam tipe 3 di ruang lingkup teorema bahasa dan automata. Dan kalau kita bisa runut kembali bahwasannya finite state automata ini adalah automata paling sederhana dibanding dengan jenis-jenis automata yang lainnya. Nah, kemarin sudah diinformasikan bahwasannya ada simbol non-terminal dan simbol terminal. Simbol non-terminal apa dan simbol terminal apa gitu. Kalau saya bilang tambah kurang kali bagi itu masuk simbol apa? Kalau saya tanyakan tambah kurang kali bagi itu masuk simbol apa? Titik, tambah, kurang, bagi, titik koma itu masuk apa? Apa nih yang jawab? Zaki. Ya, Zaki? Siapa tadi yang jawab? Zaki ya? Simbol terminal. Oke, terima kasih Zaki. Kenapa Afifah simbol terminal yang tambah kurang kali dan bagi dikatakan sama Zaki tadi? Afifah Lutfianisa. Iya, Afifah. Bu. Kenapa bisa dikatakan tadi Zaki mengatakan masuk ke dalam simbol terminal?
Karena simbol-simbolnya tidak bisa diturunkan lagi, Bu. Tidak bisa diturunkan lagi. Oke. Oke, terima kasih Afifah. Yang lain setuju dengan yang disampaikan oleh Zaki dan Afifah? Kalau nggak setuju boleh raise hand ya. Hmm. Saya buka dulu. Jadi, nanti selama perkuliahan ini, kalian akan banyak menemukan notasi, akan banyak menemukan simbol-simbol, terus sebuah alfabet dan lainnya yang akan membentuk sekumpulan string, ya, sekumpulan string. Nanti ditanya jumlah stringnya ada berapa. Terus misalnya ditanya jumlah string eh, dalam rentang 0 sampai 9 dengan jumlah biner 1, nah, jumlah biner 0 dan 1, berapa jumlah eh, yang memiliki nilai genap. Jadi nanti adik-adik akan hitung berapa sekumpulan stringnya. Berarti panjang string yang dibentuk atau jumlah string yang dibentuk dari pernyataan tersebut. Nah, di sini kata-kata yang paling sering keluar adalah ada string ya, kemudian ada entitas, ya ada simbol-simbol alfabet. Terus muncul lagi kata-kata baru, yaitu mesin komputasi. Artinya, semua ini diterjemahkan agar bisa diolah, dimanipulasi, kemudian diproses dalam sebuah mesin komputasi. Nah, itu termasuk dalam bahasa formal. Nah, mesin komputasi yang sesuai untuk kelas bahasa ini adalah disebut dengan finite state machine. Artinya, FSA ini menggunakan bahasa formal. Ya, itu yang perlu adik-adik tahu. Nah, apa sebenarnya finite automata? Kalau tadi kita berbicara tentang simbol, berbicara tentang entitas abstrak, kita lihat di sini apa sebenarnya finite automata itu. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata muncul, ada mesin yang pastinya dia termasuk berarti dia diolah di dalam sebuah PC ya atau sebuah laptop atau sebuah mesin ya, karena itu mesin abstrak berupa model matematika, pasti ada kalau ada proses pasti ada input, pasti ada outputnya. Nggak mungkin proses itu tidak memiliki input awal dan tidak memiliki hasil gitu. Dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Ini kalau bahasa sederhananya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak pengertian tentang finite automata itu. Yang pertama, dia terbentuk dalam bentuk model matematika atau graf. Kemudian dia memiliki state yang berhingga banyaknya. Artinya tidak limited ya, dia berhingga. Dan dapat berpindah dari satu state ke state lain, terus berdasarkan input dan fungsi transisinya. Artinya, dia akan bekerja sesuai dengan input awal, terus dia akan bekerja, dia akan menghasilkan sesuai dengan input awalnya. Kalau misalnya dari input awalnya dia sudah ditolak, artinya mesin tidak berfungsi sama sekali atau mesin menolak proses tersebut. Di sini ada lagi kekurangannya adalah dia tidak memiliki penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Artinya prosesnya hanya berjalan secara temporary atau memori yang disimpan itu secara sementara. Terus mekanisme kerja yang dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, atau pencek parity. Ini jenis-jenis yang menggunakan finite automata itu sendiri. Nah, kalau kemarin adik-adik belajar bahwasannya dikenal dengan 4 tuples. Nah, kalau dalam finite automata atau FSA, kalian nanti akan langsung berhubungan dengan 5 tuple ini.
Jadi tidak lagi menyatakan himpunan antar hingga state atau himpunan simbol inputnya apa, start awalnya apa, tapi adik-adik akan menggunakan simbol-simbol ini. Q, sum, so, S, dan F. Ya. S adalah simbol start, F adalah himpunan state akhir, ya. Kemudian ada to, fungsi transisi, kemudian ada sum, himpunan hingga, simbol input, dan juga ada himpunan hingga state. Ya. Ini yang harus adik-adik hafalkan. Yang mana yang state awal, yang mana dia state akhir, kemudian mana himpunannya, himpunan hingga state-nya, kemudian mana fungsi transisinya. Nah, semua ini akan kita implementasikan dalam sebuah diagram atau sebuah notasi, ya, untuk menyatakan apakah mesin itu akan menolak atau menerima inputan yang diberikan. Ya, nanti final akhirnya lah yang menyatakan, oh ini mesinnya ada mesin ditolak atau mesin diterima. Nah, perbedaannya adalah di sini kalau di yang kemarin step awalnya, ya, pada saat kita belajar tentang grammar, step awalnya cukup dengan ada lingkaran kecil kemudian ada tanda panah. Tetapi kalau ini step awalnya ada tanda panah, kemudian ada lingkaran kecil dengan ditandai dengan simbol di sini. Simbol ini tidak melulu Q0 ya, tapi bisa jadi nanti ada P0, terus ada T0, tergantung dari soalnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau pas? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini yang dinamakan dengan finite state diagram. Yang tadi saya katakan bahwasannya tuple ini akan tadi saya katakan bahwasannya tuple ini atau finite state automata ini akan berfungsi ketika kita implementasikan dalam sebuah finite state diagram. Ya, kalau kita tahu dulu diagram belajar di RPL, itu ada diagram, ada flowchart. Terus kalau kita belajar di sistem informasi itu ada UML. Terus ada activity diagram, ada use case diagram dan lain sebagainya. Nah, kalau di teorema bahasa dan automata, itu adik-adik akan menemukan finite state diagram, push down automata diagram, terus kemudian non-finite state, ya, non-finite ya, berarti artinya yang bukan, itu juga ada diagramnya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya finite state automata dapat dimodelkan dengan suara saya kedengeran ya? Izin Bu, suaranya putus-putus Bu. Oh, putus-putus. Bentar. Saya cek dulu. Mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam finite state diagram atau FSD, ya, itu disebut dengan state transition diagram atau STD. Ini Anda juga belajar di IMK. Kalau masih ingat dulu IMK itu ada state transition diagram. Nah, kalau di IMK itu karena dia lebih fokus kepada user experience atau user interface. Nah, kalau ini berfokus pada apa yang dikerjakan oleh mesin, ya, proses yang dikerjakan oleh mesin. Nah, apa saja di sini notasi ataupun lambang-lambang yang digunakan,
ya, yang digunakan ada lingkaran. Lingkaran ini menyatakan adalah state antara satu state dengan state berikutnya. Misalnya antara Q0 itu disebut dengan state 1, ya, Q2, Q1, dan lain sebagainya. Nah, nanti Q0 ini akan berfungsi seperti state apabila dia dimasukkan di dalam sebuah lingkaran. Ya. Adapun pembagian lingkarannya adalah lingkaran bergaris tunggal itu disebut dengan state sementara atau state awal, sedangkan lingkaran bergaris ganda itu berarti state akhir. Ya, jadi adik-adik udah paham nih kalau state awal itu dia tidak memiliki lingkaran ganda, sedangkan state akhir itu memiliki lingkaran ganda. Sedangkan anak panah itu menyatakan transisi yang terjadi, ini sama semuanya ya. Pada setiap diagram apapun, itu pasti ada anak panah. Label di anak panah menyatakan simbol yang lain yang membuat transisi dari antara satu state ke state yang lainnya. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Artinya, kalau adik-adik menemukan ada seperti ini, artinya dia state awal atau input awalnya. Ya. Nah, ini contoh dari sebuah FSA sederhana. Dia akan mengecek parity 1, angka 1 biner ganjil. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya key-nya adalah apa saja state yang berada di dalam himpunan tersebut. Ada ganjil, ada genap. Nah, state ini nantinya akan diimplementasikan di dalam sebuah lingkaran seperti gambar ini. Terus ada sigma, ada sum boleh, sigma boleh. Itu himpunan simbol inputnya ada apa aja? Ada 0 dan 1. Ya, karena kita berbicara tentang biner. Biner pasti 0 dan 1. Kemudian ada fungsi transisinya. Ya, fungsi transisi ini yang akan menyatakan bahwasannya dia benar biner ganjil atau enggak. Atau dia genap. Atau hasil yang ditampilkan adalah genap. Kemudian start awalnya adalah genap. Sedangkan hasil akhirnya adalah ganjil. Kadangkala soal itu hanya menuliskan ini. Tapi kadangkala soal hanya menuliskan tentang tupel-tupel ini. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan soal seperti ini akan lebih gampang karena udah ada gambarannya. Tapi kalau misalnya menemukan soal seperti ini, kalian harus mikir dulu. Ini nanti ngeluping nggak? Ini nanti satunya kemana? Duanya kemana? Dan lain sebagainya. Nah, kalian harus ingat ketika adik-adik dimanapun himpunannya, anggota himpunannya, kalian harus menggunakan kurung kerawal. Ya, kalian harus menggunakan kurung kerawal. Nah, di sini ada sebuah input sembarang. Ya. Kenapa input ini bisa ada? Karena tergantung dari mengecek parity angka 1 biner ganjil. Artinya, kalau misalnya dia menyatakan semua bilangan, semua yang hasilnya ganjil, artinya kalau saya sebutkan satu-satu itu ganjil apa genap? Satu-satu. Satu-satu. Ganjil apa genap? Genap. Oke. Satu-satu genap. Satu-satu-satu. Ganjil ya. Paham ya? Paham ya? Di mana 101 Genap, Bu. genap. 101. Paham ya? Jadi adik-adik akan paham ketika belajar tentang, di logika juga belajar pasti, tentang 1
01, terus 10, 11, kemudian 001, 011, terus 101, itu pasti adik-adik sudah belajar di logika. Nah, di sini dia sudah punya input nih. Input 1101 ini berapa? Siapa nih ya? Tadi ada 1101. Hesti Yuwana. Berapa nilai 1101 Hesti? Hesti Yuwana. Iya, Bu. Nilainya Berapa? ganjil 13. Ganjil 13. Oke. Benar? Yang lainnya? 1101. Hesti Yuwana ya tadi ya. 1100 itu digambarkan bahwasannya dia menghasilkan nilai genap. Kemudian 1011 menghasilkan nilai ganjil, 11011 itu menghasilkan nilai genap. Nah, kita nggak tahu nih, sebenarnya benar nggak sih ini mesinnya menerima atau mesinnya menolak? Kalau kita runut dari atas, dari gambarnya, ya, dari gambarnya, 1101, artinya dia dari genap ini ya, 1, kemudian balik lagi 1, nolnya ngelupin ke diri dia, kemudian balik lagi 1. Hasilnya ganjil. Nah, kalau misalnya kita cuma lihat dari ini, otomatis benar ya, otomatis benar. Nah, karena kita lihat berfokus ataupun titik temunya atau titik tumpunya adalah gambar ini atau diagram ini, maka dia menghasilkan nilai ganjil. Artinya mesin akan menerima. Ya, artinya diterima oleh mesin. Kemudian ada 1100, ada 1, kemudian balik ke diri dia lagi, kemudian ngeluping ke diri, balik lagi ke looping ke dirinya, hasilnya genap. Nah, dia tidak berada di state akhir, malah dia berada di state awal atau state sementara. Artinya di sini ditolak oleh mesin. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Begitu juga dengan contoh 1011 dan 11011. Nah, apa yang akan adik-adik kerjakan? Adik-adik yang akan mengerjakan dia beneran diterima, membuktikan apakah mesin itu diterima atau ditolak. Apakah sudah sesuai dengan hasil akhirnya. Ini. Ya, itu terkait dengan contoh dari mengecek parity, mengecek angka 1 biner ganjil. Kalau tadi itu hanya dalam bentuk sederhana saja. Artinya 1101, oh kita cek nih 1101 ya. Nah, kalau ini kita buat tabel transisinya agar memudahkan nantinya. Nah, tau-nya apa? Tau-nya adalah genap dan ganjil. Artinya yang berada pada setiap state ini. Kita tulis di sini genap dan ganjil. Bisa jadi di sini nanti Q0, Q1. Ya. Nah, ini sebenarnya belum diisi ya. Siapa yang akan mengisi? Kita yang akan mengisi. Kalau misalnya Q genap 0, ya, berarti ke diri dia sendiri, hasilnya adalah genap. Benar ya? Q genap 1. Q genap ke 1. Q genap nih, dari genap nih ke 1. Hasilnya ganjil. Taunya ganjil 0. Dari ganjil nih, kita lihat nih dari ganjil ke 0. Berarti hasilnya ganjil. Tau ganjil ke 1. Ya, ke 1 artinya dia berpindah ke genap. Paham ya? Sampai sini ya, terkait dengan tabel transisi. Nah, tabel transisi ini disederhanakan sehingga membentuklah
To genap 0 itu hasilnya genap. To genap 1 hasilnya ganjil. To ganjil 0 hasilnya ganjil. To ganjil 1 hasilnya genap. Artinya tabel transisi tadi disederhanakan dengan notasi seperti ini. Hasil to, key-nya, kemudian di sini to-nya di sini, ya, to-nya di bagian ini, yang ini. Kemudian ini hasilnya, ya, key-nya, maksud saya ini key-nya, terus kemudian ini to-nya, dan ini hasilnya, ya. Itu yang akan adik-adik buat pada saat menyelesaikan soal tentang FSA.